Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD menggunakan Laravel dan juga React. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin, absen 20 dari kelas TI 3E dengan NIM 1841720 128. Jadi seperti yang saya bahas tadi, yang saya katakan tadi, saya akan membahas tentang CRUD atau create, thread, dan update delete Laravel dan React. Jadi di sini saya kombinasikan antara React dan juga Laravel, dan kebetulan saya dapat referensi gitu di sini, referensinya dari ilmu coding. Namun di sini saya cuma berbeda tema gitu. Jadi konsepnya itu konsep untuk dari penggunaan Laravel dan juga React-nya itu hampir sama. Namun perbedaannya di sini saya menggunakan eh, kita anggap aja kita menggunakan tema atau judul yang berbeda begitu. Oke. eh, Sebelumnya kita untuk dalam project ini kita memerlukan yang pertama pastinya React gitu. Perlu React dan juga perlu Laravel, dan yang pastinya kita untuk database-nya lokal ya. Jadi kita memakai Exam. Jadi yang pertama kali kalian siapkan terlebih dahulu, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu itu adalah untuk instalasi Laravelnya. Jadi untuk instalasi Laravelnya seperti apa? Kalau untuk Laravelnya sendiri, seperti yang pernah saya tunjukkan kemarin, kalau masih ingat, kalau eh, seumpama sudah mulai lupa ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah tentukan dulu direktorinya. Jadi untuk direktorinya seperti apa, tempatnya itu di mana? Kalau saya itu di sini. Saya naruhnya untuk direktorinya itu di sini. Di sini namanya blogspot. Lalu untuk perintahnya sudah saya dokumentasikan. Jadi seperti ini perintahnya. Laravel new blogspot. Seperti ini contohnya hasilnya. Besar dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu yang kita lakukan itu adalah untuk pengaturan database. Setelah kita install apa? Setelah kita membuat project Laravelnya, kita itu atur untuk database-nya sesuai dengan nama database-nya ya. Jadi waktu menunggu untuk install Laravelnya ini, kita bisa apa? Gunakan untuk membuat database gitu. Database dengan nama database-nya di sini saya adalah eh, DB Block React. Kalau kita lihat DB Blogspot ya, maaf salah. Ini yang sisa kemarin. Ini maksud saya. DB Blogspot React itu ini. Kalau kita lihat dalamnya ya, masih loading bentar. Oke, seperti ini. Jadi untuk database-nya sendiri itu kita abaikan ID-nya karena ID-nya itu increment. Kita langsung di sini ada nama, kolomnya nama, alamat, penyakit, ruangan, dokter, dan juga create add dan juga update add-nya. Kenapa harus ada create add dan update add-nya itu biar kita tahu create-nya itu pada kapan dan juga untuk pengupdateannya pada ID data itu kapan gitu. Seperti itu. Oke. Langsung aja setelah kita install tadi, setelah kita melakukan
pembuatan project Laravel tadi kita ubah di bagian env. .env itu ada di paling luar sendiri ya. Jadi di sini kita atur untuk DB Blogspot React. Gitu. Kita sesuaikan dengan database-nya. Kalau pakai password untuk examnya, ya pakai password. Dan yang pastinya kalau kita buat database jangan lupa untuk aktifin Apache dan juga MySQL-nya. Jadi kalau udah dan juga kalau semua username-nya itu kalian bukan default ya, kalau default itu root, dan kalau semua kalian nggak otak-atik password ataupun username-nya berarti sama seperti saya, root dan juga untuk username-nya itu root, untuk password-nya itu ya seperti ini. Lalu di sini bisa kita lihat untuk di bagian selanjutnya, kalau dalam dokumentasi saya yang pastinya melakukan adalah untuk pengaturan untuk migrate-nya. Jadi untuk migrate-nya sendiri, ini perintahnya php artisan make model artikel. Jadi model untuk tabelnya itu bernama artikel. Gitu. Modelnya itu artikel main migration. Lalu setelah kita melakukan perintah ini, kita itu lakukan cek gitu ya. Cek di bagian database di sini. Lalu kita pilih migration. Jadi di migration ini kita ke bagian untuk create artikel tabel. Jadi kita di bagian artikel create-nya ya, artikel create tabelnya. Lalu di sini sebenarnya bukan seperti ini tampilannya. Masih kalau saya ingat itu masih artikel tulisannya di sini. Jadi kita ubah untuk tabel itu kolomnya, yaitu ada nama, alamat, penyakit, ruangan, dan juga dokter. Saya ambil string semua karena agar nanti lebih mudah ya. Kalau untuk angka dan juga untuk tulisan itu lebih mudah. Angka untuk huruf itu lebih mudah dan kita lebih lebih nggak bingung gitu. Nanti takut terjadi error atau apapun dalam parsing datanya gitu. Oke. Setelah kita seperti ini kita save. Lalu kita tambahkan perintah lagi di bagian cmd. Dan jangan lupa waktu memasukkan perintahnya, kita harus masuk ke folder Laravel-nya terlebih dahulu. Kalau nggak gitu nggak bisa. Jadi seperti itu. Untuk perintahnya sendiri adalah di ini ya, php artisan migrate gitu. Dan juga saya lupa sebenarnya sini ada tambahan lagi. Kalau kalian ke bagian PHP, di bagian app, lalu kita ke bagian HTTP, lalu ke bagian model. Di sini ada artikel. Di sini ini adalah patokan ya, fillable. Maksudnya itu bisa diisi atau bisa diparsing datanya, atau intinya bisa saling mengirim data, menginputkan data, itu ada di kolom nama, alamat, penyakit, ruangan, dan juga dokter. Jadi kalau seumpama ada kolom ID yang increment itu berarti nggak bisa diisi dong, ya karena nggak diinputkan di sini. Walaupun kita inputkan nanti terjadi error karena itu auto increment bukan data yang bisa dinulkan gitu. Kalau itu datanya harus benar-benar terisi gitu. Dan isinya juga auto increment. Oke, lanjut. Setelah kita migrate gitu kan, artisan migrate itu seperti ini tampilannya. Kalau error mungkin dicek lagi untuk codingannya apakah sudah sama seperti saya atau enggak. Kalau ada error, coba dicek errornya apa dan penyelesaiannya pastinya ada di Stack Overflow. Kita belajar juga untuk mencari kesalahan apa yang ada gitu. Lalu di sini kita setting di bagian setting root web dan juga API-nya. Jadi di sini kita untuk bagian root gitu kan. Di bagian webnya itu ya, root web itu seperti ini. Jadi foldernya di mana? Foldernya ada di root di bagian web.php. Ini adalah untuk pengaturan alamat IP-nya gitu.
alamat IP, maaf. Maksud saya alamat linknya gitu kan, kalau kita bilang itu kayak di sini. Di sini. Kalau kita masuk ke bagian tambah, itu kan berarti kita masuk ke bagian 127.0.0.1 di bagian 8000, itu kan port 8000, lalu kita masuk ke grid gitu. Seperti ini kalau kita lihat itu di sini ada edit ID dan juga untuk gridnya itu nanti ada sendiri padnya sesuai kita padkan gitu. Lalu di sini kita untuk pengaturan selanjutnya itu adalah di bagian API.php-nya. Kalau kita di bagian API.php itu di sini kita bisa lihat kalau untuk pengaturannya itu hampir sama itu. Artikel store, artikel edit, artikel ID dan delete gitu. Kita sesuaikan gitu kan. Lalu kita lanjut gitu. Ini untuk API-nya saja, jadi penyambung antara React dan juga Laravel. Karena Laravel yang bertugas sebagai pembuat data yang akan diparsingkan pengirim data dari React menuju ke database, maka memerlukan Laravel seperti itu. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Jalan terlebih dahulu. Oke, gini aja. Setelah itu, setelah kita ke bagian itu, kita ke bagian mana? Kita ke bagian pembuatan untuk controllernya. Cara pembuatan untuk controllernya seperti yang kita lihat di sini, perintahnya adalah php artisan make controller. Jadi kita buat controllernya bernama artikel controller. Seperti ini hasilnya. Maka controller create successful. Lalu di sini kita masuk ke bagian artikel controller. Di artikel controller ini berisi fungsi dasar dari CRUD ya. Ada create yang bernama store, lalu ada delete, ada read. Read-nya ini ada dua macam, read all atau read salah satu gitu kan. Kalau read all itu yang ini, index. Sedangkan untuk read salah satu tergantung dari ID-nya itu get article. Jadi di get artikel berdasarkan ID yang dituju gitu kan. Lalu di sini terdapat update. Function update, di mana di sini function update-nya itu hampir sama seperti create gitu kan. Yang pertama kali kita validasi terlebih dahulu, di mana kita harus memerlukan nama, alamat, penyakit, ruangan dan juga dokter. Lalu di sini kita masuk ke bagian create gitu kan. Masuk ke bagian create, artikel create, di mana nanti nama, alamat, penyakit, ruangan dan juga dokter itu nanti akan diinputkan ke validate data untuk nama, alamat, penyakit, ruangan dan juga dokter. Lalu kalau semua berhasil, maka message-nya akan sukses. Kalau sukses itu bernilai true gitu ya. Lalu return responnya itu sesuai message-nya. Kalau memang berhasil, itu pasti akan mengeluarkan berhasil. Artikel successful create. Sebenarnya sini bisa kita ubah. Nanti semua kita ubah, nanti aja ya kita ubah. Nanti akan berhubungan dengan salah satu perintah. Berhubungan dengan salah satu perintah yang akan saya lakukan nanti. Jadi nanti aja gitu. Lalu di sini setelah itu kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya yaitu ke bagian untuk keterangannya untuk di bagian install package UI. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, untuk delete-nya itu ya hampir sama seperti create, kita tujukan ke bagian find, kita temukan dulu ID-nya, setelah itu jika empty itu kan, empty artikel maksudnya ID-nya itu tadi kosong,
tidak kosong maksudnya, maka artikel nanti yang ditemukan ID-nya itu tadi di delete menggunakan perintah delete, lalu message-nya adalah sukses dan return-nya ya kita returnkan message-nya itu tadi ke JSON-nya gitu kan. Lalu kalau untuk else, kalau seumpama eh, tidak ada gitu kan, kita suksesnya itu false, lalu message-nya itu artikel delete violet gitu kan. Return-nya adalah hampir sama seperti itu. Lalu kita lanjut. Di sini kita pertama memerlukan perintah yaitu composer require Laravel UI. Untuk Laravel UI-nya di bagian sini ya, seperti ini nanti hasilnya. Lalu kita install React-nya. Jadi PHP Artisan UI React untuk UI React-nya gitu kan. Lalu kalau sudah berhasil seperti ini, lalu install Node.js-nya itu npm install. Kita jadi npm install terlebih dahulu. Setelah npm install baru npm run dev. Ini npm install-nya. Lalu kita run dev. Kita kemudian install untuk React Router-nya. React Router-nya itu menggunakan npm install React Router. Lalu yang terakhir kita install untuk Suite Alert. Jadi Suite Alert ini berfungsi nanti untuk tampilan tatap muka gitu ya, apa ya kalau kita dialog, tampilan dialog waktu kita melakukan action kayak seperti hapus. Nanti apakah Anda yakin untuk menghapusnya, iya atau tidak, seperti itu. Lalu setelah kita install untuk Suite Alert-nya, kita lanjutkan untuk manajemen CRUD-nya React.js dan di Laravel 7. Dan untuk teman-teman, kebetulan untuk Laravel 7 dan juga Laravel 8 memiliki perbedaan, yaitu di bagian sensitivitas dari lokasi file yang kita perlukan gitu ya. Jadi lebih sensitif untuk di bagian Laravel 8. Jadi untuk lokasinya kayak kita arahkan lokasinya ke ini gitu kan. Contohnya kayak gini lah gampangnya. Kayak tadi yang saya di bagian API, itu kita harus benar-benar nunjukin kalau dia itu ada di app HTTP controller, artikel controller. Jadi kita nggak bisa cuma controllers lalu langsung artikel controller add index, itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar nunjukin kalau ini loh dia ada di app, ada di folder HTTP, lalu di folder HTTP itu ada controller, lalu di controller itu tadi ada artikel controller add, dan kita taruhkan di index. Jadi lebih gimana ya? Lebih intinya harus lebih terperinci lah untuk menaruhkan lokasinya itu seperti itu. Lalu lanjut untuk selanjutnya kita adalah untuk pengaturan app.js. Jadi app.js ini sebelumnya kalian harus membuatnya terlebih dahulu. Letaknya itu ada di bagian bentar, di bagian kita tutup terlebih dahulu karena nggak butuh. Itu ada di bagian resource, di bagian JS, lalu di folder komponen. Ini app.js. Jadi app.js ini fungsinya apa? Itu kan. App.js itu fungsinya apa? App.js itu adalah main-nya atau apa ya? Indukan untuk tampilan dari setiap function-function yang ditaruh di file-file JS yang berbeda gitu. Hampir sama seperti yang saya jelaskan kalau nggak salah di modul bagian React.js awal-awal itu nanti kita akan membuat apa ya, memecah setiap function. Jadi berbeda dengan kalau kita awal-awal belajar Laravel itu kan kita bisa menaruh banyak function dalam satu file, tapi itu akan memberatkan prosesnya gitu. Jadi untuk tidak memberatkan prosesnya, kita akhirnya memecahnya functionnya menjadi beberapa function dengan eh, dengan syarat kita ekspor functionnya terlebih dahulu gitu. Nanti di bagian filenya,
baru nanti kita bisa manggil. Kalau nggak diekspor ya kita nggak bisa manggil, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk import terlebih dahulu file yang dibutuhkan, seperti yang bisa lihat di sana. Di sini kita import artikel index, create, show, dan juga edit. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian app.js. Di sini ada header, switch, di mana switch itu berisi root untuk artikel index, artikel create, edit, dan juga show. Lalu dibalut atau ditutupi dengan div, lalu di bagian browser router, seperti itu. Kita cek untuk artikel index. Ini isi artikel index seperti ini. Artikel index itu ya seperti ini isinya. Jadi ada konstruktor, hampir sama, hampir mirip seperti CRUD di React ya, hampir mirip gitu. Jadi di sini di state kita taruh suatu apa ya, kalau kita bilang ini bukan variabel, lebih tepatnya kayak kumpulan variabel dalam satu tempat, itu kayak apa ya, wadahnya variabel itu tadi bernama artikel. Lalu sini ada message itu 0, type-nya 0, flash-nya 0, alert-nya 0. Lalu di sini ada function bernama hide alert. Jadi ini untuk menyembunyikan alertnya. Jadi ini 0 gitu kan, kosong, jadi nggak ada isinya gitu kan, nggak ada alertnya. Lalu komponen deep mount, jadi di sini axios get, kita get terlebih dahulu yaitu api.article di api/article, di mana then maka kita akan respon bahwa di set state itu tadi artikel, set state yang kita maksud itu artikel akan merespon data. Jadi lalu di bagian sini ada confirm delete, jadi nanti untuk menampilkan bahwa kita akan melakukan delete atau tidak gitu kan. Jadi seperti ini, data yang telah dihapus ya atau tidak gitu kan. Kalau kita lihat di bagian ini itu seperti ini. Oh ya, saya lupa. Kita run terlebih dahulu artisan serve. Oh ya, karena ini Laravel, untuk run-nya itu berbeda dengan React. Jadi PHP artisan serve. Lalu kita lihat ini ada alamatnya, http 127.0.0.1, portnya 8000. Kita refresh terlebih dahulu. Dan ya, ini datanya. Data yang pertama kita random. Untuk data kedua kita sesuaikan gitu. Sesuai yang kita inginkan gitu kan. Lalu di sini ada detail, edit, dan juga delete. Kenapa kok confirm delete itu kita taruh di index? Ya karena ini bagiannya index gitu kan. Nah, seperti ini. Data yang telah dihapus tidak akan bisa dipulihkan lagi. Itu sebenarnya ada di sini. Cuma buat menampilin dialognya. Nanti kalau kita semua klik untuk di bagian confirm gitu kan, nanti dia akan memanggil function bernama delete item. Delete item itu ada di sini. Gitu. Kalau hide alert ya kita tutup kembali gitu. Alertnya jadi 0 gitu. Kita ke bagian delete item. Jadi Axios, kita menggunakan Axios ya. Jangan lupa. Jadi axios.delete, kita panggil function delete dari Axios, di mana nanti delete-nya itu kita get dulu terlebih dahulu untuk alamatnya. Di sini adalah API. Di bagian artikel kita panggil, di bagian delete kita sesuaikan dengan ID-nya gitu. ID apa yang kita delete gitu. Lalu then maka dia akan merespon dengan variabel, kita panggil variabel message untuk respon data untuk menampilkan sukses. Lalu jika message-nya itu sama dengan true, maka this hide alert. Hide alert itu nanti kalau semua kita uji coba langsung aja ya. Kita hapus gini ya. Nanti dia alertnya. Nah, dia akan menampilkan sukses, tapi langsung hide alert. Dia langsung akan menutup. Suksesnya itu langsung akan ditutup gitu kan. Langsung kita kembali ke go home gitu. Untuk go to home-nya ya seperti ini gitu kan. Go to home-nya itu get alert, sukses, titelnya sukses gitu kan. Nampilin sukses tadi, lalu setelah itu ya udah, dan aktifur sukses, langsung di state-nya get alert-nya itu
kita hilangkan seperti itu. Untuk unsuksesnya itu dari sini. Jadi unsukses itu nanti komponen did mount-nya kita panggil lagi dengan hide alert. Kita tutup alertnya tadi itu, atau kita tutup dialognya itu untuk disembunyikan gitu kan. Untuk rendernya seperti ini. Rendernya itu cuma tampilan ini sih sebenarnya. Tampilan ininya aja. Jadi kayak untuk tampilan tabelnya ya. Kayak ini alamat dan sebagainya gitu kan. Untuk headernya sendiri kita pisah. Jadi headernya itu ada di sini. Tapi kita kembali dulu ke app.js, ke bagian ini dulu ya, artikel create. Tuh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di indeks itu sebenarnya nanti untuk headernya kita panggil ya, untuk headernya. Kalau nggak salah itu nanti sih kita panggil untuk apa? Untuk dari headernya gitu kan. Kita panggil. Oke. Kita lanjutkan aja terlebih dahulu ya. Tapi header ini pasti dipanggil kok. Karena dia ada di sini gitu kan. Di app. Oh, ini header. Jadi dia dipanggil. Tapi untuk headernya itu, nah ini maksud saya lupa menjelaskan. Jadi header yang tadi di sini tuh ya kita manggil langsung headernya aja. Tampilannya langsung ini header gitu. Tanpa ada isi lagi di dalamnya gitu. Oke, lanjut ke bagian artikel create. Jadi di bagian artikel create ini kalau kita lihat ya hampir sama seperti artikel index ya. Tapi di sini itu untuk create kita berfokus pada tiap kolom. Jadi state-nya itu name, nama, alamat, penyakit, ruangan, dan juga dokter, dan juga disertai alert dan juga errors gitu kan. Lalu di sini di handle field change, itu handle field change-nya kita bind this. Untuk handle create new article kita handle, terus kita has error gitu kan, for untuk apanya gitu, errornya itu di bagian apa, terus this render error itu kan, and render error itu kan apa gitu kan. Handle field change, di sini ada event di mana di state nanti event dari target name-nya itu adalah value gitu kan. Lalu kita ke bagian kutum hampir sama seperti biasanya on sukses. Jadi kalau kita function go to home ini kan kembali ke home, kayak tampilan untuk kembali ke home gitu kan. Kenapa tujuannya kok kembali ke home? Karena ya kalau kita berhasil membuat gridnya akan kembali ke home seperti itu. On sukses gitu kan, akan di push karena go home itu tadi terpanggil di on sukses. Maksud saya on sukses itu tadi terpanggil ke go to home. Jadi kalau semua kita confirm dan berhasil, ya kita akan dikembalikan ke path semula gitu. Path defaultnya itu adalah home atau index. Hide alertnya seperti biasa yang saya katakan tadi. Untuk handle create-nya di sini hampir sama seperti belum. Itu untuk delete. Untuk update-nya. Tapi untuk create-nya ya kita panggil gitu kan. Variable nama itu state-nya dari nama yang di atas tadi, di konstruktor tadi. Dan hampir sama seperti alamat, penyakit, ruangan, dan dokter, hampir sama seperti name, seperti nama. Lalu kita panggil access.post, kita post. Di postnya itu kita ambil alamat API artikel store, di mana nanti artikelnya, then maka dari artikel itu tadi, dia akan merespon, untuk itu kita deklarasikan variable message, untuk merespon data bahwa sukses, gitu kan. Lalu jika message-nya itu adalah benar-benar true, benar-benar sukses, maka return-nya adalah go to home. Go to home itu seperti yang ini tadi, kita akan kembali ke home. Tapi di sini ada juga di go to home ada lagi sebenarnya. Jadi kita akan nampilkan create article successfully, lalu kita langsung kembali ke home. Seperti itu. Has error, kalau kita error gitu kan. Errornya seperti apa? Ya itu errornya tergantung fieldnya. Kalau kita
kebetulan karena kita string ya acak-acakan, kita masukkan titik atau apapun juga bisa kalau string. Oke, lanjut. Has error for. Jadi di sini ada render untuk errornya. Lalu untuk rendernya gitu kan. Bagian rendernya itu lumayan panjang ya. Kalau kita lihat itu di sini kayak gini. Lumayan panjang. Kalau kita create gini gimana? Nggak bisa kan? Karena nggak nampilkan gitu kan. Tapi kalau kita masukkan Ari, kita kembang sari, hernia dengan ruangan ke-12, yang berapa tadi kita create. Sukses. Kita akan nutup, langsung kembali ke bagian home. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke bagian edit. Jadi di bagian edit di sini hampir sama seperti yang saya bilang, hampir sama seperti create. Namun di sini kita respon terlebih dahulu. Jadi kalau nggak direspon kita nggak bisa. Komponen date kita harus respon terlebih dahulu untuk menampilkan datanya, data yang kita tuju gitu kan sesuai dengan ID-nya. Lalu setelah itu kita ke bagian home hampir sama seperti biasa. Nah, di sini baru handle artikel update-nya. Jadi di sini nanti semua konstan untuk artikelnya. Lalu di sini kita variabel nama itu ya sama dengan nama, state-nya itu nama, alamat juga seperti itu, penyakit ruangan juga dokter seperti itu. Lalu kita lanjut untuk konstanta artikel ID di mana nanti di prop-nya itu match params ID gitu. Kita samakan parameter ID-nya gitu. Lalu access.port di mana nanti API artikel ini tadi itu dari ini itu nanti kita responkan, maka kita respon bahwasanya untuk redirect ke homepage-nya kalau benar-benar sukses gitu kan, responnya datanya itu sukses dimasukkan. Lalu di sini untuk errornya untuk error for-nya itu error apanya gitu kan. Kalau di sini untuk error rendernya di bagian ini. Dan ini untuk bagian rendernya hampir sama seperti create ya. Karena tampilannya seperti itu emang. Kalau kita lihat itu kita edit gitu ya. Seperti ini emang. Oh, ada gininya ya kan. Jadi dia ini sebenarnya ada di fungsi dasar di bagian get ID itu yang saya sebutkan. Karena get itu untuk getnya itu ada dua macam. Ada get yang all. Get yang all itu seperti ini. Kita get semuanya all datanya. Yang ada di sana ya semua kita get itu kita tampilkan. Tapi kalau untuk get ID itu khusus untuk ID kalau di database kita localhost itu kita get ID 3, ID dengan angka 3 ya kita get semua ID yang angka 3 ini. Termasuk nama, alamat, penyakit, ruangan dan juga dokter. Untuk create ad dan juga update ad kita nggak tampilkan karena ini otomatis. Jadi kalau semua kita nge-create-nya jam berapa atau tanggal berapa nanti otomatis akan masuk gitu. Oke, lanjut di bagian selanjutnya kita akan membahas untuk yang terakhir adalah di show. Show ini untuk kita buat detail gitu. Bagian detail ini. Jadi untuk konstruktornya itu ya hampir sama, tapi kita cuma pakai untuk artikel ya. Dan jangan lupa untuk perbedaan antara index dan juga show itu kalau di sini kita pakai kurung kurawal untuk show, sedangkan untuk kurung siku kita pakai di index. Jadi untuk komponen dipmount-nya itu kita berfokus pada ID. Itu kalau untuk index kita berfokus pada keseluruhan all gitu. Semua data yang ada di artikel kita ambil. Tapi kalau untuk sini data dengan angka berapa gitu kan, angka 3 gitu. Ya kita ambil angka 3 itu tadi keseluruhan elemen kolomnya kayak nama, ruangan, penyakit, alamat, dokter itu kita ambil semua. Lalu di sini kita lihat komponen date mount-nya yang saya sebutkan tadi kita get
sesuai ID-nya, lalu kita respon dengan kita set state-nya itu artikel untuk merespon data gitu. Lalu di sini untuk rendernya lebih simpel ya, karena untuk menampilkan aja. Jadi kayak gini tampilannya. Oh bentar, saya jelaskan terlebih dahulu sambil jalan gitu ya. Sini. Nah, kita tunggu. Nah, ini nama Ari, alamat Alek Kemangsari. Jadi kalau tampilannya sebenarnya seperti ini. Data pasien, data pasien. Lalu di sini kita lihat bahwasanya nama itu sama dengan di sini tuh datanya. Kita ambil gitu kan. Artikel dot nama gitu. Kita ambil artikel di bagian nama, terus kita panggil artikel di bagian alamat, state-nya yang kita ambil. Kalau kita cek itu ini any gitu kan. Cuma di sini bisa kita lihat state-nya yang kita ambil. Nah, kita panggil semuanya seperti itu, ruangan, penyakit, alamat, gitu. Kita ambil semuanya, kita tampilkan hasilnya seperti ini. Kita back, oke, seperti itu mungkin. Dan untuk delete-nya udah saya jelaskan tadi, delete-nya itu seperti apa, seperti ini kan. Kalau kita hapus, kita hapus, sukses. Dan data benar-benar udah dihapus. Kalau kita lihat di localhost-nya, kita refresh, maka ID ketiga itu udah kehapus otomatis karena udah permanen kehapusnya. Nah, seperti ini. Tadi kan ID-nya itu 3 dan 4. Ini kesalahan auto increment untuk database localhost saya ya, di exam-nya. Kalau untuk exam yang normal mungkin insya Allah auto increment-nya nggak akan error seperti ini. Karena memang kalau pakai ID auto increment database itu kurang valid, lebih enak pakai ID-nya itu timestamp ya, karena kita menyesuaikan sama jam, menit, dan juga waktu detik yang kita inputkan kalau timestamp seperti itu. Oke, untuk oh ya saya lupa untuk mengingatkan, kita menginstalnya bukan itu aja ya, bukan cuma kita atur ini gitu tanpa install, no. Jadi kita install terlebih dahulu. Apa yang kita install di sini, kita install adalah bentar. Oke, di sini kita tadi kan kita udah run dev gitu ya kan. npm install lalu npm run dev gitu kan. Jadi bukan install lebih tepatnya. Saya akan menjelaskan bahwasanya walaupun kita merubah code yang ada di dalam sini gitu kan. Tapi kalau kita run lagi npm run dev-nya, kita nggak akan apa ya, datanya itu tampilan untuk Laravel-nya itu nggak akan berubah. Contohnya kayak gini lah, kita tambah pasien kan, kita tambah bukan kita ya tambah st lah, Kemangsari gitu kan, kita ajak random biar lebih cepat, kita create gini kan ini create article successfully gitu kan. Seharusnya kan kita pembuatan data pasien, penambahan data pasien berhasil. Terus kita gimana untuk berubahnya? Kita ke bagian artikel create-nya itu kalau nggak salah di sini create article successfully kalau nggak salah. Nah, ini kan create article successfully, kita ganti. Kan data pasien berhasil, gitu kan? Seperti ini. Lalu kalau seumpama kita refresh lagi gitu kan, seharusnya kan pasti berubah toh, pasti berubah lah, gitu kan. Kalau kita lihat Laravel pada umumnya kan pasti berubah toh, karena kan cuma perlu kita save gitu kan. Tapi loh, kok tetap gitu kan. Jadi kalau semua kalian ada kendala error, setelah memperbaiki errornya itu tadi di code-nya, jangan lupa kita cancel terlebih dahulu untuk serve-nya, atau ya lebih aman kita cancel terlebih dahulu, lalu kita jalankan npm run dev-nya terlebih dahulu. Jadi npm run dev ini untuk memperbarui code yang udah kita buat
Jadi intinya dia itu nggak kayak apa ya, kayak lebih tepatnya harus diimpor terlebih dahulu code barunya, baru dia itu nampilkan code barunya. Kalau enggak ya latestnya itu terakhir kita upload data, terakhir kita upload code-nya yaitu yang dia run. Sedangkan untuk eh, code yang terbaru kita code yang terbaru kita buat ya dia nggak akan nampilin karena belum kita upload. Seperti itu. Ya, kita nunggu. Emang agak lama. Oke, warning repetitif. Emang agak lama ya kalau tergantung laptopnya masing-masing. Kalau semakin baik laptopnya, semakin kualitas bagus laptopnya ya pasti lebih cepat. Oke, udah selesai. Webpack compile successfully. Kita tunggu sedikit. Nah, kita artisan serve lagi ya. Kita artisan serve, kita jangan lupa refresh. Terus kita masuk ke tambah. Seharusnya pasti berubah lah. Kita kan udah run dev. Kita acak aja lebih cepat. Kalau kita create, dung, memasukkan data pasien berhasil. Jadi, oke, yang udah saya jelaskan tadi, jangan lupa untuk setiap pembaruan code, kalau ada masalah error, jangan langsung save dan kita coba. Kita harus cek terlebih dahulu apakah kita udah menjalankan perintah run dev atau belum. Kalau belum kita run dev terlebih dahulu, kita save lagi, kita refresh, kita cek apakah bisa atau enggak, seperti itu. Oke, sekian project yang sudah saya jelaskan dengan agak lama, mungkin sekitar lebih dari setengah jam, kalau nggak salah, kurang lebih setengah jam. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Terima kasih dan maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.